Kalau dari saya nih ya, saya di sini secara pengalaman aja dalam posisi ini berarti tidak ada yang paten dalam pembuatan akses tiap program itu tiap programmer punya teknik masing-masing. Ya. Kenapa saya bicara teknik masing-masing ya? Karena itu beberapa itu kena programmer dan bagaimana teknik dia itu akhirnya wah enggak ada yang masih nggak ada yang sama persis. Nah tapi kalau dari saya gini, pecahkan itu menjadi yang namanya database untuk kebutuhan akses itu satu kita harus menyiapkan username, terus ini password ya, terus ini ada yang level. Ini tak tunjukkan yang paling sederhana dulu, yang paling gampang melakukan, membuatkan yang namanya level. Terkadang user itu kan nggak mau tahu ya, ibaratnya di dalamnya di balik aplikasi kayak gimana itu sih penting beda gitu. Oke. Di sini yang pojok kelihatan. Oke, berarti masalah lampu itu. Oke, di sini ada tabel katakanlah ini tabel user. Ini tabel akses. Hal yang paling gampang kita lakukan adalah kita cukup buat tabel user. Ya. Kita cukup membuat tabel nggak usah bikin bikin ini coba terus ini ada tulisannya level 1, 2, 3 ya. Nah nanti cara kerjanya itu gini, ini kan form login, username, password, login. Jadi ketika klik login, dia akan ngecek sini kan, username-nya sama password-nya. Lalu ya, select tentang from user where username sama dengan string username and PWD sama dengan ketik string PWD. Isinya ini ada ini string user sama ini string PWD. Nah, ketika ini ditemukan, ditemukan, data level ini kan diambil. Karena kalau kita merintahkan
select bintang from user where username sama dengan ketik string user and pwd sama dengan ketik string pwd. Nah, kan query ini itu akhirnya satu baris record ini akan misalkan misalnya saya Chandra itu akan akan kebaca. Nah, karena kebaca levelnya ini adalah level 1, hal yang paling gampang adalah ketika Anda buat ini, misalkan Anda taruh, ini paling gampang juga, Anda taruh ini Anda buat kan semuanya kan harus indeks ya. Nah, di indeksnya dipasang kodenya login ya. Udah, tak. Nah, kemudian di bawah katakanlah ini file index ya, yang jelas ini HTML katakanlah, terus ini slash HTML, yang jelas di sini Anda harus PHP, koneksi dan segala macam ya. Nah, terus di sini ibaratnya Anda PHP lagi, terus select itu ya. Nah, terus nanti Anda tampung data level itu ke dalam string session string item, misalnya tampung di item. Oh, ya. Jadi ini ditampung di level. Jadi kan dibaca fieldnya level, dimasukkan ke dalam string session. Artinya kan menjadi data yang bersifat global. Mau dibaca dari file manapun kalau sudah ketampung di session, ya jangan lupa ini sessionnya di on-kan ya. Nah, udah masuk. Kemudian kan di sini kan apa? Location ya, hidden location ya. Nah, hidden location-nya diarahkan kemana? Hidden location-nya bisa sebelum Anda masuk ke katakanlah dashboard. File dashboard .php misalkan. Boleh langsung diarahkan ke dashboard PHP juga boleh kalau mau langsung. Untuk apa namanya hidden location-nya. Nah, pas di file apa sih isinya file dashboard PHP? Nah, yang paling gampang itu if ain. Jadi di sini Anda masukkan katakanlah ada string level misalkan sama dengan string session. Anda tampungkan dulu. Nah, kan sudah, berarti kan di dashboard PHP data level yang tadi itu berisi 1 ya, itu 1 ini kan pindah ke sini, benar kan? Nah, tertampung di variable string level. Nah, tinggal nanti di sini yang tinggal gini, if string level sama dengannya jadwal ya. Terus string level sama dengan 2. Nah, kalau ini 3 ya pasti ya. Kecuali kalau nanti Anda mau bikin beberapa level ya. Nah, terus isinya apa? Kembali sebelum kita bikin if. Itu kan kalau Anda lihat kan full ya, semua kita diklik kalau di apa Bootstrap kan keluar semua ya, semua menu-menu
maksudnya gitu ya. Makanya sebelum bicara ini, selesaikan dulu yang tampilan tanpa level-levelan. Oke, jadi ketika Anda buka apa? Ada di sini kan menu master, transaksi, sama laporan. Katakan saya gampangannya ya, pakai barang ya, barang, customer, terus supplier misalkan, ya, terus ini penjualan, gampangannya lah penjualan, terus dari ini laporan penjualan. Kalau lihat oke, ini dulu barang, customer, supplier, penjualan, ya. Terus, oke, gampangannya kita bahas tentang penjualan. Penjualan kan biasanya mainnya di barang sama customer. Tapi juga supplier kenapa? Ya karena linknya nanti ketika buat tabel barang itu kan mesti harus tahu ini dari supplier mana, ya kan? Nah, terus transaksi. Nah, ini kan posisi, anggap aja ini posisi yang masih full tanpa ada istighfar. Misalkan ada pembelian, stok, ini pembelian, ini stok, ya. Paling senang pojok senang ini kan, ini tidak terhalang. Nah, ini kan anggap aja ini adalah grand menu, grand design keseluruhan, grand menu ibaratnya keseluruhan menu. Nah, ini itu anggap aja ketika kode ini itu merupakan level 1. Jadi coding ini ada coding kan, ada tahu kan, booster ada codingnya kayak gini kan. Nah, langsung atasnya kasih lemah, thread level 1 tutup, gitu. Nah, terus nanti copy paste lagi coding yang komplit taruh aja di sini. Nah, terus buat yang namanya booster itu boleh nggak sih pakai master? Oh nggak boleh, ya udah, yang codingnya master dibuang. User hanya boleh lihat transaksi sama laporan ibaratnya kayak gitu. Oh ya udah, kan tadi ini udah copy paste keseluruhan kan di sini, tapi khusus yang coding pas menu master dibuang. Akhirnya yang ada cuma laporan sama transaksi. Yang di sini master komplit sini transaksi, laporan. Nah, gampangan nih, guys ini apa? Guys ini tamu yang hanya boleh lihat laporan, berarti di sini codingnya laporan pasang di sini. Kopikan aja hanya codingnya laporan, yang lainnya nggak bisa copy. Ini cara yang paling sederhana. Sekali lagi, justru kadang itu nggak mau tahu, kamu tuh pakai teknik kok nggak? Yang penting pasang udah di apa? Nah ini nanti keluar menu kayak gini. Nah, cuman kalau gaya ini itu gaya ya statis. Kenapa? Loh, kita yang menentukan di sini. Ya, administrator seolah nggak berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa untuk membuat akses ini. Hanya menentukan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalkan ada nama lagi, apa namanya? Amir itu 1, 2, 3, dia menjadi user, dia 2. Dia tampilnya ya pas ini. Ketika si Ida jadi guest, oh ya laporan saja. Makanya nanti ada bisa kenali ketika ada penggunaan suatu aplikasi, terus ada terusin, sama ya, sama. Ini saya nggak bisa ya kalau punya gitu sebagai user, saya itu hanya boleh untuk penjualan saja, pembelian sama stok, oh nggak bisa. Kenapa? Ini statis di kode ini PHP-nya. Jadi set namanya.
Jadi kalau Anda kenali ada aplikasi semacam itu, oh berarti itu sifatnya statis. Tapi ketika Anda dialog dengan programmernya, oh bisa, usernya memakai apa wes, gitu ya. Boleh saya kasih master itu, boleh. Saya kasih master yang sebelah aja ya. Nah, kalau seperti itu bukan kayak ini ya. Karena kayak gimana? Caranya yang kasih database itu, database akses gitu. Nah, kalau udah akses ini tuh custom banget. Kalau custom banget dalam arti apa? Ini tuh nggak ada pentingnya kalau ini. Ini tuh hanya sebagai apa ya? Formalitas. Kenapa? Pendefinisian yang namanya aksesnya ini, ya, atau kayak gini, ya level-levelnya itu nanti di ini apa namanya di sini juga, di sini sama ini dua tabel. Untuk yang statis ini bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Saya ya kira-kira ya. Nah, terus kalau yang dinamis gimana? Dinamis itu, kalau saya sih teman yang dinamis sih. Tapi ya itu nanti sedikit tambah. Nanti di dinamis itu gini. Ada yang namanya kalau biasanya nih ya bisa dimasukkan di master atau sebelum master. Tulisannya setting. Setting, bapaknya settingnya itu macam-macam gitu ya. Salah satu settingnya adalah setting akses gitu ya. Nah, sebelum akses ini dibuat apa yang harus diselesaikan adalah journey misalkan. Jadi create user dulu aksesnya. Ibaratnya kalau saya buat satu gambaran, ini yang ini yang benar-benar online, ada ya? Bisa mendengar ya? Ada yang benar-benar online ya? Apaan ya? Oh iya, bisa mendengar ya? Yang kalau yang online bisa mendengar? Bisa, Pak. Tapi yang tidak bisa melihat papan tulis. Bisa, Pak. Ya, ya. Mungkin nanti siapa yang asisten ini nuliskan. Oke ya. Jadi bagaimana kalau gaya dinamis? Nah, itu gaya dinamis. Gaya dinamis itu kalau saya nyoba itu saya lakukan. Saya punya dua teknik untuk dinamis. Nanti kalau secara tampilan ini gimana? Jadi secara tampilan itu nanti modelnya ketika tadi kan udah ada user ya. Nah, jadi nanti itu ini ada user, terus ini ada akses. Tampilannya bisa kayak ini. Tampilannya usernya apa? Langsung klik ke akses. Nanti akan tampil satu window, satu layar di mana di sini anggapannya user. Misalkan di sini saya Chandra. Usernya keluar Chandra. Nah, lalu yang ada di sini Anda bisa menyiapkan combo. Anda bisa menyiapkan combo. Nanti isinya apa? Untuk misalkan Anda di Bootstrap itu ada combo select. Combo tapi dicentang. Nggak tahu. Jadi biasanya kalau combo kan tinggal pilih klik gitu ya, keluarnya satu gitu ya. Itu enggak. Kombonya itu bisa ada di
cari yang lain. Jadi dia kombonya kan biasanya umumnya kalau kita milih langsung tampil di sini satu gitu loh. Nah, yang ini juga milih ini ada kotaknya, kotak untuk dicentang. Jadi nanti kita centang. Nah, sehingga nanti di sini akan bentuk kotak-kotak banyak sesuai hasil centangan kita. Nah, Pak ini kok bisa tampil centang ini gimana? Padahal ini kan bentuknya combo. Berarti ini harus dibuatkan tabel menu. Nah, jadi kita punya satu tabel lagi. Katakanlah ini ID menu. Ini nama menu. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalkan menunya ini apa? Saya urutkan ya. Gampang-gampangan ini. Ini username. Ya. Username itu Anda bisa ekstremal dari sini. Setting itu kalau bisa paling setting ya tulisan setting itu kita buat 1. Ini 2. Ini 3. Master barang ya, keluarkan tulisin master tok 4. Keluarkan barang bawahnya ya. 5, 6, 7. Transaksi 8. Terus 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini kita akan membuat satu tabel yang isinya ada 15 record. Mulai dari setting, terus username, terus hak akses, sampai terakhir stop laporan. Pak logout perlu nggak usah, semua program kan pilih logout, nggak usah dikubur, karena dia selalu ada. Ya, akhirnya di sini akan tampil mulai dari setting sampai stop. Sampai di sini sudah bisa bayangin ya. Nah, ini masih tab ini. Nah, kemudian bagaimana ketika kita mau menyimpannya? Kan tentunya ada kan kalau ada data di sini banyak kotak-kotak. Cari yang macam ini. Cari tampilan lain juga boleh. Tampilan lain kadang kita ada tampilan yang milih. Kita klik. Nah, jadi ada 2 list view. Yang katakanlah yang di sini itu 1, 2 setting, username, hak akses. Nah, terus dari itu dipilih mana yang diklik nanti pindah ke sini. Mana yang diklik pindah ke sini. Ada yang model ini. Tapi kalau saya lebih simpel lagi. Cari combo yang bisa dicetak. Nah, bisa dicetak. Nah, udah gitu, pas di sini kan tentunya di sini ada simpan. Nah, ketika klik simpan, nah ini yang tersimpan apa? Misalkan ini saya centang ini setting ya. 1, 2, 5, 8, 10, 12. Ya. Misalkan macam ini. Nah, saya itu ada 2 cara. Ada seorang itu yang dia ini. Jadi dia menuliskan tuh di sini. Ya. Namanya dituliskan ini. Ya. Dalam bentuk ini. Ngakalinya itu gini. Ini itu bukan ID menu, itu nanti bukan dalam bentuk dari 1, 2, 3. Dia ngakalinya gini, ketik. 1, 2, terus nanti itu masuk sini ya. 5, 6, biar nggak salah. Nah, jadi nanti
Pas di sini masuk if level, nggak ada if level, tapi langsung select bintang from user where username. Nah, terus pada apa data sini kan banyak 1, 2, 3. Nah, nantinya pada menunya di sini. Nah, nanti kalau misalkan posisi di menunya pas pembuatan ini itu dikasih depannya bisa dikasih 1 atau kuncinya itu dikasih 1 gitu, dikunci nama dari labelnya ini. Jadi dia baca, oh ini yang keluar itu 1, jadi nggak buat sebanyak ini. Jadi yang keluar 1 itu apa sih? Pas di mana ya? Jadi dia itu nanti berikutnya item, katakanlah ini item udah gitu ini kita namanya akses, item akses. Nah, item akses sama dengan 1. Ini aja. Oke. Saya masukkan ke akses. Soalnya nggak bisa kalau kita pakai item akses nggak mau. String item akses. Ini. Nah, nanti di sini jadi string akses. Kalau buka, nah, bedanya gini. If string akses sama dengan true. True, gitu. Nah, atau if string akses, soalnya kan baca string akses. Nah, jadi nanti posisinya itu akan modelnya itu pakai perintah, kalau itu pakai perintah left array bisa. Jadi nanti pakai array 1, ini tuh nanti dijadikan array 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. If access itu pakai sih Pak untuk menampilkan mana? Iya, saya kan hanya pakai sekali aja sih, hanya pas di ini tuh. Ya. Jadi nanti untuk posisi aksesnya kita bisa buatkan ini. Nah, ini gambarnya gini. Jadi if access array 0, ini kan posisi array-nya 0. Sama dengan true, berarti kalau misalkan 0 itu yang satunya apa sih? Setting. Nah, berarti di sini kan kita membuatkan untuk membuka aja input itu ya. Katakanlah teks.
Terus ini juga ada label setting. Terus sudah gitu kita lagi string access index 1 sama dengan true. Nah, di sini nanti ada label yang 2 itu username. Nah, nanti ada lagi else if kurung buka string access 2 sama dengan true. Tutup berawal yang 2 itu indeksnya kedua itu apa? Nah, ketika dapat indeksnya kedua apa? Ternyata dia masuknya ke angka 5, berarti dia yang 5 itu apa di sini? Akses 1, 2, 3, 4, 5 barang. Nah, ketika posisi ini bukan diketik, ini tidak diketik loh. Kalau ketik pasti nggak dinamis. Tapi di sini ada perintah select lagi. Select bintang from, ini tabel menu. Select bintang from, katakanlah menu. Where ID menu sama dengan akses string access indeksnya apa? Kan itu keluar di sini. String access data misalkan 1, 2. Artinya kenapa kok perlu ada ini? Jadi string access 2 ini menampung apa sih? 5 kan? String access index kedua 0, 1, 2 ini menampung level data aksesnya adalah 5. Nah, 5 itu masuk ke ID menu, ya, string ID menu. Ya. Jadi dia akan mencari ke ini yang nomor 5 yaitu barang. Maka itu di sini nanti hasilnya akan tertampung di string menu misalkan. Nah, di sini akan ada yang namanya string item, terus menu. Nah, ini yang namanya dinamisnya di sini. Terus label, tutup. Jadi nanti apapun yang ada di sini itu akan jadi. Dan itu cukup satu blok ini blok. Tapi jalan alurnya semacam itu. Jadi pertama dibuatkan tabel akses. Setelah itu tiap menu ini kita indeks memang, ya. Dan nggak perlu ditulis di menunya berapa, nggak perlu ditulis. Cuman nanti kita tahu bahwa oh ini itu satu ini kita ini apa? Setting, 2 username, akses. Dan nanti apapun usernya itu ketika membaca ini nanti otomatis isinya dari label yang ini nggak tampil ini bisa karena tidak tergantung apa namanya di sini model kayak gitu. Oh itu tidak tergantung karena dia di set dari sini. Oh user apapun nanti kalau menunya diganti-ganti nanti pas pembacaan di sininya juga akan. Kenapa? Nah, kalau tiap kali dia ganti, dia akan cek sini kok. Oh iya. Itu dulu apa? Itu 3 ini setting ini memang secara logika lebih apa ya? Namanya dinamis ya, lebih kompleks. Makanya kan saya bilang kalau ingin ada gampang-gampangan toh, ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan dari user, dari pimpinan, kan kadang-kadang pimpinan dia aneh-aneh loh kalau jalur. Kadang-kadang kita punya pikirannya sampai segini toh. Dia itu
karena nggak tahu coding, plus aja ngomong ini tambah ini ya, ini ya. Kita yang bagian coding mikir gitu ya. Tapi itu akan ada. Nah saya kalau nggak semacam itu, Pak. Daripada saya nanti berikutnya nanti ditanya-tanya bisa nggak. Karena pas semua pertanyaan dia bisa nggak itu saya jawab bisa. Pertanyaannya bukan sekarang bukan bisa nggak, tapi boleh nggak Pak? Saya nantang ke pimpinan. Ini memang boleh Pak dibukakan Pak. Kalau saya sih bisa. Nah, gitu. Beda kalau memang dari secara sistem kita bisa nggak? Oh nggak bisa Pak. Dulu ini harusnya bisa, kan jadi cepat. Nah, gitu. Harusnya bisa. Oh ya Pak, saya ganti ya Pak. Coding, kalau Anda kerja izin, namanya pokok. Kalian kan juga wadah-wadah kan juga ya. Ini pokok bongkar pasang untuk maju ke depan nggak apa-apa. Bongkar pasang yang kemarin-kemarin. Itu seolah-olah apa yang kita kerjakan tidak komplit. Oh, itu. Tapi ketika kita membuatkan teknik dinamis semacam ini, pertanyaan udah bukan bisa enggak, memang boleh Pak dibukakan apa namanya user atau guest dibukakan setting Pak gitu. Oh iya nggak boleh nah. Kita dengan akhirnya yang pinter nggak pinternya apa gitu ibaratnya. Nah, jadi bagaimana kita itu akhirnya bisa memposisikan menjadi orang yang cukup menguasai ini. Dan ini bicara masalah semacam ini itu tidak hanya terkait sama PHP. Anda mau pemrograman yang lain itu tekniknya sama. Cuman kalau yang saya ini kan saya contoh, kalau ini kan saya main index karena ini. Anda Pak bisa nggak ya kalau main index? Bisa, gitu ya. Saya pernah juga membuatnya tanpa bermain index, play index gitu. Udah, saya pernah itu. Caranya gimana Pak? Caranya saya pakai 1010, pakai gaya bit. Ya. Jadi 1010 gimana modelnya? Jadi di sini yang namanya hak akses. Katakan ini username, password, username, ini password, terus ini katakanlah, ini level sebenarnya akhirnya gitu. Kalau saya menerangkan ini, kira-kira apa arti suatu level? Kalau semuanya itu bisa di custom, paling bedanya cuma apa namanya super user tool yang bisa melakukan gitu, tapi semuanya nggak ada bedanya. Mau di nggak ada bedanya. Kasarannya sejatinya gitu. Dan nggak bisa menamakan, oh ini supervisor, oh ini itu staff, oh ini manajer, ya, oh ini kepala bagian, misalkan gitu. Tapi nggak ada yang namanya. Kenapa? Karena kita bisa mengcustom semua itu. Nah, teknik dinamis yang kedua yang bisa digunakan itu dengan cara, memang membedakannya di situ, ya. Bahwa kalau saya di sini saya gunakannya kalau ini itu anggapnya level masih jago lah dari metode pasang. Tapi dari kalau guna akses. Nah, di sini saya aksesnya itu menggunakan gini 100. Nah gini. Nah gini ini kan apa akan saya baca. Jadi misalkan di sini itu ada namanya dari 15. Berarti saya bikin digitnya itu 15. Semuanya mesti 15. Semuanya ke bawah 15. Hanya posisinya ini 1010. Artinya apa? Kalau misalnya 101 berarti untuk menu yang pertama itu tampil. Tapi yang kedua tidak tampil. Ini tampil, yang kedua. Yang ketiga kan kosong ya, kosong itu tidak tampil. Yang keempat tampil. Nah, kelima tampil. Anggapnya minol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampil, 7 kosong. 7 kosong 8 kosong. 7 kosong 8 kosong lain.
supplier kosong, tulisan transaksi ini hilang. Baratnya kayak gitu. Nah, Pak, daripada saya kok tiba-tiba aneh Pak, kalau tiba-tiba saya set penjualan tapi transaksi hilang. Oh iya, kalau gitu transaksi nggak usah masuk lagi Pak. Jadi akhirnya apa lagi dari mana? Dari usernya aja. Ini nggak usah. Pokoknya yang kepala umum nggak usah. Katakanlah 8 ini nggak usah transaksi, terus 4 master nggak usah. Jadi ngitungnya dari subnya. Username itu 1, akses 2, langsung loncat ke sini. Masternya itu 3, customernya 4, supplier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, gunanya gimana Pak? Gunanya nanti itu mau nanti transaksinya dicentang apa tidak, tulisan transaksi di menu apa namanya, di menu user itu akan tampil bedanya itu. Tapi juga lucu, misalkan efek itu lucunya di sini. Kalau Anda jadi guest, nah terus tiba-tiba keluar nih setting, master, transaksi, tapi gak bisa diklik gitu. Laporan harus diklik. Kenapa? Karena nggak mau indeks. Kekurangannya di sana. Ya. Jadi ini akan tertampil apapun level dari usernya akan tampil karena apa? Nggak dimasukin indeks. Tapi kalau dimasukin indeks, ya hanya bedanya pas settingnya di sini. Nah ini nanti pas setting pas posisi simpannya itu dibuatkan dalam bentuk 100110. Caranya gimana? Jadi di if aja. If misalkan ini itu apa setting, berarti apa namanya sama dengan plus 1. Terus Anda tambahkan lagi apa namanya indeksnya. Posisi menggabungkan perintah string itu pakai apa? Perintahnya pakai apa? Hah? Perintah gabungkan dua string itu apa? Bukan, nyimpan dalam bentuk gandeng 2 itu loh. Apa perintahnya? Pernah dengar? Concatenate aslinya itu kepanjangannya, tapi di concat. Coba dibuka lagi apa namanya perintah concat. Jadi nanti tujuannya apa? Anda meng-add. Jadi misalkan Anda udah tambah 1, 0, 0. Tentunya kan next lagi kita tahu kan ada tambah listriknya 1, tambah lagi 1. Jadi biar kayak gini harus main looping. Di dalam looping ada rumus concat-nya. Tambahin jadi string yang lama ditambah string yang baru, disimpan menjadi string baru. Jadi misalkan ini string akses sama dengan concat. Nah, string akses, koma, misalkan string tambah. Nah, string akses yang awal 1, 0, 0, tambahan string tambah 1, akhirnya string akses jadi 1, 0, 0, 1. For-nya sampai 15 kali misalkan for. Nah, ini x sama dengan 0, titik koma, x kurang dari sama dengan 15, titik koma, x plus plus. Nah, kurang tutup. Nah, ini kan for dia. Dengan 0, 1 ya. Nah. Jadi 1 sampai 15. For-nya kan dia concat dia. Nambah lagi. Akhirnya nanti terbentuk satu baris macam ini. Udah terbentuk baru langsung Anda lakukan proses apa? Insert into ini misalkan tabel apa ini? Akses gitu ya. Tabel akses. Insert into akses. Nah, gitu. Value buka tutup. Nah, apa nih misalkan apa aja? String user, string PBD, string level, sama string
Apa terakhir? String apa? Akses. Ya, aksesnya sudah komplit, sudah berisi segini banyaknya kok. Ini akibat di looping sama concatnya itu ditambah, gandeng. Thread nyampe 15, nanti keluar langsung di-insert bentuk ini. Itu proses pembuatan aksesnya, tapi belum proses untuk menampilkan di menu sih beda gitu ya. Nah, nampilkan di menu itu sesuai dengan loginnya. Jadi ketika udah login dia baca, lalu seperti yang saya jelaskan ini. Nah, tapi di sini bukan pakai indeks, tapi kalau saya pakai sub str, substring. Ngerti ya substring? Pernah dengar? Apa itu? Konversi. Bukan. Pernah buka Excel enggak? Substring, substr. Apa itu? Kalau ya. Kalau di Excel itu mid nggak salah. Substring itu pengambilan apa? Ada yang tahu? Googling. Substr itu mengambil karakter sama seperti left, sama seperti right. Tapi kalau substr itu ngambilnya di tengah, bisa ngambil di tengah, itu substring. Ya kalau left kan mesti ambil berapa digit kiri, right ambil berapa digit kanan. Nah, terus kalau saya ngambil tengah-tengah gimana? Nah, jadi Anda harus gunakan logika substring. Substringnya itu nanti jalan ke kanan. Jadi mulai ambil dari sini, saya ambil lagi. Karena kita ambil per indeks. Saya dicek substring itu rumusnya gimana? Substring nama dari variabelnya, koma, startingnya dari berapa, ambil berapa. Benar nggak? Substr itu pembuka string akses misalnya, koma, start digit, lalu koma, ambil digit, berapa digitnya. Benar nggak? Substr. Nah, jadi nanti akses itu tabel akses ini, katakan variabel akses. Start digitnya berapa? Katakan start digit dari yang pertama, ambil digit 1. Nah, nanti for-nya nambah digitnya kedua. Diambil 1. Nah, ketika ngambil ini dia kan ngecek ke sini. Yang kedua itu apa sih? On atau off? If misalkan akses sama dengan 0, jadi nggak usah. Tapi kalau else itu langsung itu nggak usah 0, nggak usah di-coding. If string akses sama dengan 1, berarti dia ambil yang kedua. Berikutnya dan seterusnya. Nanti akhirnya bisa terbaca tampil custom untuk menunya. Karena dia ambil sesuai per digit. Kalau saya suka yang gini. Karena kadang-kadang itu, ya saya merasa juga punya keterbatasan ya. Kadang-kadang saya itu sama array itu rada alergi ya, gitu loh. Saya itu kadang-kadang sama array itu kadang-kadang apa ya? Harus buka-buka lagi. Konsep array-nya itu beda nggak sih gitu loh? Sama nggak sih gitu loh? Seperti yang saya pahami gitu, maksudnya yang kemarin masih saya ingat gitu loh. Oh beda, sama gitu. Ya udah, tapi hasilnya sama aja. Nanti kita lupa banyak. Tapi kalau nggak pakai array itu saya itu gampang-gampangan pakai substr, ambil selesai. Karena kalau array kadang-kadang harus didefinisikan dalam bentuk array. Ya, itu 3 cara dalam pembuatan
suatu menu statis dan dinamis. Ya. Ini yang saya jalani. Mungkin kalau user lain atau programmer lain punya cara lagi, ya mungkin lain soal. Tapi yang jelasnya cara ini saya jalan lancar, tidak ada masalah. Tidak efektif mana? Iya. Efektif mana? Bicara kalau efektifnya, sebenarnya ini berisiko ketika ada buat menu baru, Anda harus membuat menu baru ya. Anda selain membuat menu baru di coding, ya, coding PHP, Anda juga harus buat tambah di tabelnya. Sebenarnya kalau efektif kan hampir sama kan itu style. Orang itu suka main array. Ya biasa array, apapun ini di array, di array. Sampai saya kan ngapain dia harus di array sih, nggak di array aja bisa. Saya kayak gitu. Tapi dia punya alasan itu so, hebat memori dan segala macam gitu loh. Saya sing penting aku gitu loh. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang saya juga menggunakan array. Gitu ya. Sekali saya gunakan array. Nah, kalau saya itu aja, saya lebih suka yang di perkara efektifnya juga karena semua pembuatan menu di PHP juga akan menambahkan tabel data di tabel. Jadi backbone-nya itu tadi bilang dinamis itu backbone-nya di ya memang coding ya gitu ada coding. Dinamis itu backbone banget karena dia membutuhkan dua tabel. Ya tabel loh, tabel menu, tabel enggak ada tabel ya akses sama menu. Ada tabel. Ini dasar, misalkan berkembangkan lagi juga silakan, misalkan nanti bicara ini saya dalam posisi gaya natif ya, saya kok ini gaya natif kenapa? Sebenarnya kalau setahu saya nanti kalau gaya Laravel ada lagi gitu kodenya ada lagi saya masih kurang ingat Laravel itu silakan mungkin bisa baca-baca. Ada istilahnya lagi nanti. Ada istilahnya lagi untuk yang cukup banyak bikin istilah itu. Saya salah satu yang cukup banyak istilah dan itu dipakai banyak orang itu Laravel itu. Laravel. Mungkin itu yang cukup banyak. Mungkin hari ini Anda hanya sekedar mendengarkan dan membayangkan, tapi nantinya ketika Anda menjalani, semoga Anda nggak ngeblank dan masih mengingat apa yang saya jelaskan. Lebih simpel yang statis ya. Kalau iya, statis itu enak wes gitu ya. Tapi ya kayak gitu. Ketika Anda ditanya, ini bisa nggak? Oh, coba. Oh gak iso Pak, gak iso. Alasannya macam-macam. Ini soalnya gini-gini Pak, gak boleh gini karena gini-gini ya. Gitu. Kita yang harus mendebat ya. Kenapa aslinya gini malas aku gue dinamis uangnya lagi misalkan gini. Oh kok dingin gitu. Atau logikanya lebih ruwet kayak gitu. Nah jadi yang ada gitu. Tapi kalau ada yang lain lagi, bisa nih. Oh bisa. Saya coba ya ini coba. Kalau kita ada pertanyaan. Saya coba ya, Mas Irsa, tolong saya buatkan tabel menu ya Mas. Ini username, jadi transaksi ini. Nanti untuk nama ini ya, ini nama ini. Dia bikin daftar menu, daftar orang di perusahaannya. Pak ini, nama ini Pak Soim, ini menunya ini menunya OB Pak Soim. Berarti ini menunya ini ya. Terus dari mana Mas Iqbal ini menunya nang lab itu ini. Jadi kalau kita bikin samping mana ya, di situ, karena beda-beda nanti gitu. Ini perusahaan kecil, kalau perusahaannya besar, apa yang mungkin kita itu bongkar pasang, coding. Dan ingat, ketika kita melakukan proses updating file ke kontrol panel, ya, ke cPanel-nya itu.
ketika Anda pastor, apa Anda enggak membayangkan bahwa ada user yang sedang menggunakan menu tersebut? Jujur malah tiba-tiba error ya saya. Mas, ini gak apa-apa error ya. Tiba-tiba dalam kemarin update itu ya. Pas update-nya itu pas lagi proses gitu ya gitu. Jadi kok error ya, tiba-tiba connection error gitu. Kenapa ya? Yang tahu kita gitu. Iya, itu kan pas aku update mau ya. Replace yes gitu ya. Nah, pas yes itu thread gitu yang dia di usernya error gitu. Sekali, dua kali nggak mau boleh berapa kali. Dipikir nanti programnya dikit-dikit error. Ya, itu kalau alami semacam itu. Itu problem error itu nggak enak gitu. Dipikir kayak kita itu nggak kompeten gitu ya. Makanya di sini saya coba sharing untuk pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami khususnya, di mana saya harus jadi programmer sendirian yang cuma saya yang ngerti programnya ini. Nah, terus orang-orang di kantor komplain kayak gitu ya. Jadi saya berikan gambaran ini supaya nantinya misalkan Anda menggunakan ini, Anda udah siap risikonya. Jadi kalau yang statis, jadi lebih alasan kuat. Alasan kuatnya apa? Ya dari awal perjanjian kalau pimpinan. Pak, ini kalau sudah saya bikinkan menu nggak usah dirubah-rubah loh Pak. Jangan enggak. Iya Pak, soalnya angel Pak. Nah, misalkan nanti bahaya loh Pak. Ini ngono ya, berarti ya. Mas ini kan dikasih nggak ngerti. Males mikir gitu berarti. Dan ini, Pak nanti kalau bisa error loh Pak, nanti bisa gini nanti. Oh iya kalau nggak usah Mas. Bisa ikhlas. Wes yo fik yo. Yo wes fik. Wes Pasta dua launching. Jadi sudah kayak gitu. Ya. Wes monggo mau pilih yang mana? Khususnya yang statis itu mungkin logikanya lebih mudah ditangkap. Tapi kalau dinamis Anda harus berapa? Kenapa saya dinamis pun itu aslinya juga enggak ini kok. Apa namanya? Tidak nyontek. Dari logika orang itu enggak nyontek. Saya coba mau logika sendiri. Oh, ini ya harusnya ini dan ketika saya trial udah memang sesuai logika. Nyambung. Itu saya dapatkan ketika saya ngoding di VB. Kemudian saya masukkan ke VB.net, gak ada masalah karena logikanya sama. Ingat, dalam pemrograman itu yang penting logikanya dhisik. Duduk sintaksis. Bukan kata tulisnya, tapi logikanya ada masuk enggak. Dan ukuran orang cerdas dan tidak itu dari logikanya. Ya. Ketika logika Anda itu benar, ketika logika Anda itu tepat, kalau Anda dapat nanti mata kuliah kecerdasan buatan itu masuk kategori cerdas. Oke ya, itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Jembi muat. Nunggu itu ya, jadi nanti silakan dari Anda di pertemuan nanti ini saya bukakan LMS-nya untuk upload data kelompok jadi minggu lagi ya. Ini hari ini tuh ini ya. Semua ini, nah itu. Ya, tapi tetap saya buka untuk linknya ya buat data kelompok buat desainernya ya. Tenang, gini ini masih belum ada apa-apa loh gini ini. Ya, ini apa sih? Simple. Ini masih hal kecil kok gini ya. Di luar sana di dunia kita di tempurungnya otak kita keluar, wah ini masih banyak yang lebih kompleks bisa diselesaikan orang. Jadi tenang, Anda jangan merasa waduh kok kayak gini ya. Enggak, yang lebih kompleks yang bisa diselesaikan bisa. Ya.
Jadi tetap semangat. Ya. Semangat. Ya. Oke. Itu LMS-nya jangan lupa presensi. Sebentar saya mau print screen untuk pertemuan ini, untuk buktinya. Silakan Anda on-kan kameranya. Halo, bagi yang daring bisa mengikuti. Yang daring bisa mendengarkan penjelasan saya. Bisa, Pak. Bisa ya? Terdengar jelas ya, meskipun orangnya nggak kelihatan langsung ya. Oke. Ya, hari ini yang perlu dipersiapkan Anda untuk menunya CRUD, master, desain, form transaksi, sama desain laporan, sama data kelompoknya, sama judul sistemnya. Kalau saya ini kalau memang bisa, Anda yang ada di sini PTN itu punya teman yang daring. Saya khawatirnya nanti KB kok daringan KB, sing nang kene sing PTN yo kelompok PTN. Daringnya kapan ketemu gitu loh ibaratnya. Jadi ketemunya kapan nih daringnya? Nah ya mungkin bisa saling membantu kasih di sana ya. Untuk rekan-rekan daring bisa tahu juga, ini kan sini saya nulis di papan. Oke ya, di on kan saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Hari ini yang dikumpulkan berarti itu Pak, kelompok. Nama sistem, terus judul sistem ya. Lalu Anda bisa mulai capture desain bootstrap-nya itu capture aja, taruh di PDF gitu ya. Untuk CRUD masternya itu mulai pekerjaan Anda lah. Ya. Ngumpulinnya iya kalau perwakilan, iya Bapak, perwakilan. Kasih namanya ya di PDF-nya ya. Anggota kelompok siapa gitu ya. Dan usahakan Anda tidak tumpang tindih, udah jadi kelompok ini ikut jadi kelompok satunya gitu ya. Dan nilainya double-double. Ya, enggak. Oke ya. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan?